أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan buat kita semuanya untuk mengisi waktu kita dengan hal yang positif. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih jenengan semuanya untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Dengan demikian kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kehadiran jenengan semua di masjid ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-38 nggih. Hadis yang ke-38. Temanya boleh macam-macam nggih. Kalau di flyer napa Pak Riman? Ya, menjadi wali Allah dengan amalan wajib dan sunnah. Adapun di sini temanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cara dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Boleh temanya boleh macam-macam, intinya kita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada pertemuan yang sebelumnya yang mana kita sudah membahas hadis yang ke-37 secara panjang lebar, ada kaitannya dengan hadis yang ke-38 ini. Karena kemarin Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Mencatat amalan kita ya. Baik itu amalan batin kita maupun amalan yang zahir kita. Walaupun hanya sekedar niat yang kuat, apabila itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi cara jalan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada pertemuan sebelumnya, apabila seseorang meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, juga akan dicatat sebagai satu kebaikan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa mengimplikasikan nanti di hadis yang ke-38 ini. Hadis yang ke-38 kita baca terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in
ahabba ilayya mimman iftaradtuhu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la uqtiyannahu wala in ista'adani la ukhdiyannahu. Rawahul Bukhari. Nggih. La uidannahu nggih terakhir agak susah nggih barangkali agak belilat-belilatnya itu ada nggih. Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah dan termasuk hadis qudsi karena dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah taala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi salah satu waliku atau waliku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang dengannya. Barang siapa yang memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memeranginya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah salah satu dari hambaku itu mendekat kepadaku, ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, yang paling aku cintai kecuali dari sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafili, dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu hal yang sunnah, dengan perbuatan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintai seorang hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengaran yang mana dengannya dia mendengar. Wa basarhu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang mana dengannya orang tersebut melihatnya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang mana dengannya orang tersebut memegang dengan kuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang mana dengannya orang tersebut berjalan. Wala in sa'alani la uqtiyannahu, seandainya hamba tersebut meminta kepadaku, la uqtiyannahu, pasti aku akan memberinya. Wala in ista'adani la u'idannahu, dan seandainya hamba tersebut meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan melindunginya. Masya Allah. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berarti saged dipahami ya. Ini cerita tentang apa? Tentang walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang walinya Allah Subhanahu wa taala. Wali niku napa? Wali secara bahasa niku yang dekat, Bapak sekalian ya. Wali ini artinya yang dekat. Kalau wali Allah berarti orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, bukan orang yang yang aneh-aneh sebagaimana yang biasa kita dengarkan dari kisah-kisah yang misterius ya. Tapi ini dari Rasulullah SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan tersendiri bagi orang yang
dekat pada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Berarti wali di sini khususan untuk para ustadz, para alim ulama atau tidak Bapak Ibu sekalian? Tidak. Semuanya bisa mencapai derajat wali ini. Nanti dijelaskan bagaimana cara menjadikan seseorang itu menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah nggih. Berarti ini luar biasa hadis yang ke-38 ini. Makanya dari yang ke-37 kemarin Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sudah membimbing kita Bapak Ibu sekalian bagaimana kita mengelola niat kita, ya. Niat kita supaya apa? Memperbanyak yang baik. Supaya apa? Barangkali dengan hal seperti itu kita menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada tidak Bapak Ibu sekalian walinya Allah Subhanahu wa taala kok berpikiran negatif dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira kata apa betul? Tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti walinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa amalannya baik, baik itu zahir maupun batin. Niatnya juga senantiasa baik. Dan kemarin Bapak Ibu sekalian, saya dikritik habis-habisan sama teman yang itu pengobatan ya. Ustaz, antum itu banyak ngempetnya Ustaz. Ngempet apa Ustaz? Ngempet antum itu nggak bisa bahagia. Antum tahu dari mana gitu? Dari lidah antum banyak gumpalan putihnya. Oh, ternyata gitu. Ya, ternyata seperti itu ya, kekurangan saya nih ya. Ya, artinya sudah dikasih banyak tapi orang ngempet tapi tidak bisa mengeluarkan bahagianya ya. Pokoknya banyak dinasihati kalau ini rencana ini. Kita harus seger tapi jero hati ngempet. Padahal wali Allah tidak seperti itu kan ya. Kedai menapa? Semua melepaskan ya karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala harus bahagia ya. Harus bahagia dan nerimo ya, dan nerimo. Karena kebanyakan penyakit saking apa Bapak Ibu sekalian? Iya, saking pikiran. Salah satu pikiran apa? Tidak terima takdir keadaan yang sudah Allah tetapkan. Makanya kalau wali Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu gitu. Makanya nanti pendengarannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya pun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-38 ini Bapak Ibu sekalian. Al-haditsu tsamin wa salasun, hadis yang ke-38. Al-ibadatu lillahi wasilatul qurbi wal mahabbah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan wasilah cara dekat dan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadisu aslun fi faslil waliyyi wal wilayah. Ya. Hadis ini adalah pondasi di dalam kita mendapatkan karunia sebagai seorang wali. Ya, hadis ini menjadi pondasi atau bagaimana kita mengetahui cara mendapatkan predikat wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi minal fawaid, dan dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, anna minal ibadi man yakunu waliyan lillah. Sesungguhnya ada di antara hamba itu sebagian menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa man yakunu aduwan, dan sebagian juga menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Nyatos-nyatos nggih. Jenengan mugi-mugi kita sedaya dados walipun Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita senantiasa meminta takdir yang baik buat diri kita. Dan salah satu takdir yang baik adalah kita menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa definisi wali itu?
Wal waliyu kullu mu'minin taqiyyin. Yang dinamakan walinya Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa. Masya Allah. Berarti jenengan sedaya, ya, kita semua masih ada kesempatan untuk mendapatkan gelar walinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ya Pak ya, oh aku banyak dosanya, kelihatannya kok susah untuk ya mendapatkan atau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, masih ada kesempatan. Sebagaimana hadis yang ke-37 kemarin, ya, masih bisa. Karena kita rubah yang niat yang negatif menjadi positif karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Masih bisa. Setiap orang yang mukmin dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah walinya Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan orang yang bisa terbang di atas air atau bisa sholat Jumat. Ya, hari ini di Mekah sholat Jumat, hari ini di Indonesia sholat Jumatnya di Mekah, atau apa? Punya kesaktian ya Isra Mi'raj 70 kali dan sebagainya. Atau yang bisa ini punya kesaktian yang tidak bisa dibunuh dan sebagainya. Itu kisah dari keluarga saya, ya. Punya kesaktian. Kalau zaman dulu penjajahan itu kan biasanya identik dengan apa? Kesaktian, ya. Mau dibunuh atau diapa katanya tidak bisa. Qadarullah Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang maling kulit landoh atau kulit apa gitu, ya. Itu akhirnya setelah itu bisa dibunuh, ya. Dan itu zaman-zaman dulu banyak, dan semoga kita tidak termasuk seperti itu, ya. Zaman sekarang kita harus banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak seperti itu, barangkali ada pemikiran yang mengarah ke sana. Apalagi zaman-zaman dulu itu film yang sering dilihat apa film Tutur Tinular, ya, napa boleh? Napa? Sunan Kalijaga, napa? Angkring Darmo. Terus kalau orang Jawa Tengah itu biasanya ya Jaka Sembung dan lain sebagainya. Itu identik dengan apa? Iya, dengan kesaktian. Saridin, jenengan nonton Saridin? Saridin itu cerita di Jawa Tengah dan di sana. Ya, dia meyakini bahwa setiap ada air di situ ada ikannya. Ya. Tapi itu cerita-cerita yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Makanya harus hati-hati, dan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari situ. Barangkali kadang fitnah di akhir usia kita Bapak Ibu sekalian, barangkali jangan merasakan, terkadang kita diingatkan dengan memori yang lama, ya, supaya kita sebenarnya untuk beristighfar, tapi kadang memori itu terlalu kuat buat kita mengingatnya, sehingga terkadang menjadi ujian buat kita pada saat kita sudah usianya sudah 40-50 tahun, ya, dan seterusnya. Sehingga memori-memori yang buruk dulu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang jangan bangga dengan Allah tidak membalas dosa kita. Kenapa? Karena pada saat usia 50-60, terkadang pada saat lemah-lemahnya itu diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya harus hati-hati. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya seperti itu, ya. Qala Allahu azza wa jalla ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala la khaufun, tidak ada rasa takut. Takut dengan apa? Takut dengan masa depannya di akhirat. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Sedih dengan apa? Sedih dengan dunia yang ditinggalkannya. Gimana buatan? Jenengan merasakan ngoten apa buatan Bapak yang usianya barangkali ini? Nggih? Dereng ya. Takut dengan akhirat nanti seperti apa gitu.
Artinya siksaannya Allah seperti apa? Ada sebagian orang seperti itu, ya, takut yang berlebihan dengan akhirat nanti. Takutnya kalau dihukum dengan berat, ini dengan berat, sehingga akhirnya mereka ya ada kebingungan di dalam berpikirnya. Kemudian ada kesedihan, ya, sedih nanti anakku makan apa? Atau belum nikah, nanti nikah dengan siapa? Nanti belum punya rumah, tempat tinggalnya di mana? Belum bekerja, kerjaannya nanti apa? Iya, dan seterusnya. Berarti ini ada ciri bukan orang yang wali. Kalau wali tidak sedih dengan dunia yang akan ditinggalkannya, karena dia sudah pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu nanti yang ngerasakan ngoten mboten Ibu. Mun aku mati, tiba-tiba mati, anakku sapa sing ngopeni, ya kan? Pasti ada, ya. Sedikit kadang ada muncul perasaan itu. Yang belum nikah nanti dengan siapa? Ya, makan nanti makan apa dan sebagainya. Ini adalah kesedihan, ya, bagi orang-orang yang Allah uji dengan seperti itu. Tapi wali Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, Bapak. Yakin, ya, punya keyakinan yang kuat bahwa nanti akhirat adalah berjumpa dengan Rabb-nya, dan dunia yang ditinggalkan pasti ada yang ngurusi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang barangkali diuji dengan hutang, ya, hutangnya kadang itu menterornya, ya, kesedihan yang mendalam, ya. Makanya kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Orang yang beriman dan yang bertakwa. Imannya kuat, imannya tebal, ketakwanya juga kuat. Ya. Takwa itu gampangnya apa Bapak dan sekalian? Kalau iman ngetos ya. Kalau takwa mudahnya menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ya, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Gitu. Kalau di sini wonten apa mboten? Orang yang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, kira-kira kesedihannya semakin besar apa sedikit? Sedikit. Nggih napa mboten? Nggih. Kekhawatirannya pasti akan sedikit. Makanya laras Bapak sekalian, ya, semakin kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa sedih, rasa takut akan semakin, ya. Barangkali sekarang ada yang diuji seperti itu. Termasuk saya kadang tadi kan sudah saya ceritakan, antum terlalu melekat, saya tidak mau melepaskan, ya. Ya, terkadang diuji dengan rasa seperti ini, rasa takut yang berlebih-lebihan, ya. Padahal itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam ini. Tapi terkadang ujiannya malah, ya, seperti itu, rasa takut, rasa apa, rasa kekurangan dan sebagainya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus melepaskan itu semuanya, dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila itu mentakdirkan buat kita adalah takdir yang terbaik buat diri kita. Wal aduwwu kullu kafirin billah. Adapun musuhnya Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau wali adalah orang yang beriman, bertakwa. Kalau musuhnya Allah Subhanahu wa taala adalah setiap orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Masya Allah Bapak dan Ibu sekalian, jenengan teng mriki mukmin sedaya kan? Bertakwa sedanten nggih. Masya Allah, mugi-mugi nggih saged menyadari bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nggih. Dan jenengan mugi-mugi menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dan kita senantiasa berdoa supaya tidak dijadikan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan sekalian, alhamdulillah ya. Qala azza wa jalla fa innallaha aduwwun lil kafirina
yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-98. Sesungguhnya musuhnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala musuhnya adalah orang-orang kafir. Wa qala azza wa jalla wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'una. Dan tatkala suatu hari yang mana musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala diseret masuk ke dalam neraka, kemudian mereka dibagi-bagi. Nggih. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un. Nggih. Musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala akan diseret oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala ini kesaksian yang keluar dari mulut dipercaya atau mboten? Kesaksian orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari mulut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau mboten? Tidak. Yang menjadi saksi apa? Anggota badannya, tangannya, kakinya, penglihatannya, pendengarannya. Makanya tadi nikmat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Napa? Penglihatannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak matur nggih matur ingkang sae. Nggih, penglihatannya juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat yang baik. Nggih. Kalau kita bapak-bapak dibimbing untuk qadul basar, barangkali ada ibu-ibu di jalan-jalan yang berpakaian tidak enak, kemudian setan menggoda kita, tapi kalau menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala akan tetap dibimbing. Pendengarannya juga tidak suka mendengarkan sesuatu yang negatif. Gibah pun sorry atau yang lainnya. Kakinya, tangannya dan sebagainya. Sedangkan nanti Bapak Ibu sekalian, kalau menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bukti penyampaian alasan yang keluar dari mulut tidak diterima. Yang diterima adalah dari anggota badan kita. Makanya kita berharap menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Surat Fussilat ayat ke-19 nih kau. Fussilat ayat 19. Faedah nomor kali. Wujubu muwalati awliyaillahi wa muadati a'daihi. Wajibnya kita loyal. Loyal niku napa Bapak Ibu? Setia nggih. Wajibnya setia, loyal kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan wajibnya memusuhi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya loyal kepada wali Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ya, kita berarti menghormatinya, Terus tawadu padanya dan sebagainya. Kalau ada kasus, misalnya ada pengajian yang sunnah, kemudian ada orang yang melarangnya, termasuk loyal apa memusuhi? Iya, termasuk memusuhi. Ini harus hati-hati nih. Kita harus tahu mana musuhnya Allah, mana walinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa menempatkan kapan kita loyal dan kapan kita memusuhinya. Jangan-jangan yang menjadi musuhnya Allah kita loyali, yang menjadi walinya Allah kita musuhi. Ampun ngoten itu terbalik. Dan seharusnya yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala kita loyali.
kita bantu, kita tolong, kita doakan, ya, dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala, kita musuhi, karena mereka adalah musuhnya pencipta kita. Faedah nomor pinten? Faedah nomor 3. Ana muwalata auliya illahi tadammanu tawadu'a lahum. Sesungguhnya loyal kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lakukan dengan tawaduknya kita kepada mereka. Dengan tawaduk. Tawaduk ini rendah hati atau rendah diri? Faedah nomor sekawan. Tahrimu mu'adati auliya'illahi. Tahrimu mu'adati auliyaillah. Haramnya memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Anna mu'adata auliyaillahi min kabairid dunub. Ini penjelasan Syekh Utsaimin. Sesungguhnya memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala salah satu dosa-dosa besar. Barang siapa yang memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, menurut Syekh Utsaimin di dalam Syarah Arba'in Nawawi, termasuk dosa besar. Dalil apa? Beliau mengambil penggalan hadis faqad adantuh bil harb. Sungguh aku telah mengumumkan, ya, perang. Itu menunjukkan bahwa orang yang memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dosa besar. Ya. Tidak ada orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali, ya, melakukan kemaksiatan yang besar. Wa hadil uqubah khassah ala amalin khasin. Dan pembalasan ini, akibat ini adalah khusus untuk amalan yang khusus, ya. Tadi amalannya khusus memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala, balasannya juga khusus kenapa? Diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu hadal amal min kabairid dunub, dan menjadikan amal ini ada termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya. Berarti hati-hati, ya, supaya kita tidak memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor 5. Ghairatullahi li'auliyaihi wa karamatuhum indahu. Semangatnya Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya dan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya Allah Subhanahu wa taala untuk wali-walinya dan kemuliaan wali Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti walinya Allah Subhanahu wa taala punya kemuliaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak memandang itu ustadz, ya, atau itu orang biasa atau apa saja, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memandang ketakwaan. In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang
paling bertakwa. Faedah nomor 6. Nomor 6 ya. Anna adawata waliyin min auliyaillahi sababun li adawatillahi wa harbihi. Sesungguhnya sesungguhnya memusuhi walinya Allah adalah sebab adalah sebab permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana adawata waliyin min auliyai sababun li adawatillahi wa harbihi. Sesungguhnya permusuhan atau memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala adalah sebab Allah Subhanahu wa taala memusuhi orang tersebut dan memeranginya. Sangat dipahami ya. Kalau kita memerangi walinya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah menjadi sebab Allah akan memerangi orang tersebut dan akan memeranginya. Contohnya Bapak Anu sekalian, apa sih yang termasuk kita membenci, memusuhi walinya Allah Subhanahu wa taala? Wal mu'adatu al-bughdu. Nomor setunggal contohnya orang tersebut benci kepada walinya Allah Subhanahu wa taala. Benci dengan orang yang berbuat baik, benci kepada orang yang beriman, benci kepada orang yang bertakwa. Itu termasuk adawah, permusuhan. Wa iradatu ilhaqil ada wa dharar, dan menginginkan adanya gangguan dan madarat kepada orang lain. Ya. Menginginkan orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala itu atau orang lain yang beriman dan bertakwa mendapatkan gangguan atau kemadaratan. Saking bencinya, ya. Kadang ada orang yang saking benci kepada orang yang lain, apa yang inginkan? Menginginkan apa? Orang itu kena bencana, kena musibah, kena sakit. Awalnya dari apa? Ya, dari benci, dari permusuhan. Sehingga harapannya adalah sesuatu yang negatif, ya. Dan ini termasuk permusuhan yang mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala juga akan memusuhinya. Wa sya'yi fi dzalika. Kemudian setelah itu ada langkah-langkah untuk melakukan permusuhannya tadi. Hati-hati ya. Berarti kita kalau sudah ada rasa benci di dalam hati kita kepada orang yang baik, berarti yang perlu dievaluasi apa? Kita sendiri atau orang lain? Ya, kita sendiri. Ya. Makanya kemarin saya ini ya benar atau enggak gitu. Ustaz, antum kalau bergaul dengan orang itu atau jangan dia pandang jadi seakan jangan pandang sebagai orang, tapi pandang sebagai manusia. Kalau orang itu bisa orang baik, orang buruk, nanti perlakuannya beda. Ada orang miskin, ada orang kaya, nanti perlakuannya beda. Ada orang jahat, ada orang baik, perlakuannya beda. Tapi pandanglah sebagai manusia. Nanti apa perlakuannya? Semua kita lakukan sebagai manusia, dan kita akan melakukan manusia dengan sebaik-baiknya. Terus pokoknya kemarin banyak dituturi orang saya, Pak. Nggih leres, oleh tuturannya kula tampi mawon ya. Nggih.
Faedah nomor pinten? Nomor 7 nggih. Al-wa'du bin nasrillahi liwaliyihi. Janji akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya. Pada wali-walinya. Al-wa'du bin nasrillahi liwaliyihi. Pasti orang yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam proses menolongnya tidak serta-merta begitu saja. Kadang juga harus melalui apa? Ujian. Ya, harus melalui ujian-ujian yang harus dihadapi. Terkadang kemiskinan, sakit, celaan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala harus yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mungkin ada ya di antara kita mungkin, ya Allah, saya akan beribadah baik kalau saya menjadi kaya. Kan kadang teman-teman ya, karena saking lama tidak punya, kadang kan sudah merasakan apa? Putus asa ya. Seakan dalam pikirannya timbul apa? Kayak enak ya ibadah kalau jadi orang kaya, tempatnya AC, sajadahnya empuk, ya, ada ruangannya bersih dan sebagainya. Itu hanya angan-angan saja. Nanti mungkin Allah kabulkan, tapi prosesnya mungkin dia sakit, ya. Dia kaya ibadah, tapi dia sakit. Doanya terkabul, tapi dia sakit, ya. Demikian juga mungkin ada ibu-ibu ya Allah, saya pengen langsing, nanti ibadah saya akan semangat ke masjid, ya, saya akan ikut kajian dimanapun berada. Allah kabulkan mungkin ya, tapi mungkin melihat diabetes karena dietnya terlalu ketat, ya. Makanya apa? Buah-buahan, ya. Allah kabulkan langsing ya, tapi proses dengan sakit tadi barangkali seperti itu. Makanya adapun wali Allah menjadi takdir Allah dari yang terbaik buat kita semuanya, ya. Pak Didi barangkali mau adain. Insyaallah kita lanjutkan sebentar Bapak-Ibu sekalian. Faedah nomor pinten? Nomor 8 nggih. Insyaallah sampai 10 mawon. Faedah nomor 8, i'lanullahil harba 'ala man yu'adi waliyan. Pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memerangi terhadap orang-orang yang memusuhi walinya. Bahwa ini hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwa barang siapa yang memusuhi walinya akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man harabahullahu, dan Allah Subhanahu wa taala akan memerangi, dan orang yang akan diperangi tersebut wa ahlakahu. Ya, wa ahlakahu. Orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan binasa. Orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan binasa. Faedah nomor 9, tahdzirum min mu'adati auliyaillah. Peringatan terhadap memerangi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Hampir mirip ya. Peringatan terhadap orang yang memerangi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Faedah terakhir, anal walayata tahsulu bitahqiqil ibadah. Anal walayah,
tahsulu bitahqiqil ibadah. Sesungguhnya kewalian itu bisa kita dapatkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya kewalian itu bisa didapatkan dengan kita merealisasikan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bitaqarrubi ilallahi wa mahabbatihi. Bagaimana caranya ibadahnya? Yaitu kita dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak semua orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala Allah akan mencintai. Yang menjadi persoalan mencintainya atau dicintai? Dicintai, ya. Yang menjadi persoalan yang harus kita kejar adalah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perkataan laisa sa'nu an tuhibbu walakin sa'yu an tuhabbu. Yang menjadi persoalan itu bukan engkau mencintainya, tapi yang menjadi persoalan adalah engkau dicintai. Ya. Berarti poin dari sini adalah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencintainya sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Sehingga kita menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang mencintai? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ini adalah ayatul mihnah. Ayat apa? Mihnah itu ujian. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang mencintai Allah tapi terkadang untuk melakukan amalan yang sesunnah tidak mau. Maka ini adalah ayat ujian. Kalau engkau benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Ya. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kewalian itu bisa kita dapatkan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Poinnya apa Bapak dan Ibu sekalian pada malam hari ini yang bisa kita ambil? Poin yang penting? Ya? Iya, setiap orang bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Jangan jalan beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Bertakwa bisa kita apa? Kita jabarkan banyak sekali dalam amalan-amalan kebaikan yang kita dapatkan di setiap kehidupan kita sehari-hari. Makanya perlu ada unsur yang hadis yang ke-37 tadi, menghadirkan niat yang baik dan memandang kebaikan setiap yang kita amalkan. Tidak ada rasa tidak enak ya. Mungkin ibu-ibu karena capek nyuci pagi, buat makan kopi, teh dan sebagainya, terkadang jengkel kan ya. Itu harus kita kurangi. Kita harus apa? Kalau kita pengen mencintai dan kita pengen menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, harus bisa menghadapi bahwa amalan yang itu adalah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa memungkinkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita banyak meniatkan kebaikan di setiap amalan kita. Insya Allah penyakit akan hilang. Kita akan semakin optimis dibandingkan jenengan grundel mawon. Mau amal ini tadi pagi disuruh bikin
kopi barangkali, kemudian suruh nyuci, suruh masak, suruh ngomong anak, suruh nganter anak dan sebagainya. Terkadang ya, hati ini capek dan mungkin tidak dimengerti ya, akhirnya timbul pikiran negatif sehingga apa? Badan kita semakin ya sakit semuanya ya. Bapak dan sekalian, kita senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, memberikan keberkahan kepada usia kita, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala amalan yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berharap semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Bapak dan sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.